Kenapa Tuhan harus satu? Ya buktinya tidak ada perang antar Tuhan. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91 dinyatakan, jika Tuhan itu lebih dari satu, tentu masing-masing Tuhan akan menciptakan makhluknya. Kemudian akan terjadi persengketaan, perseteruan mana di antara mereka yang paling kuat. Maka Tuhan yang satu akan berusaha mengalahkan Tuhan yang lainnya. Dan yang terjadi adalah kehancuran. Dan ini tidak terjadi. Artinya Tuhan itu memang hanya satu. Mungkin Tuhan berkompromi, mendamaikan masing-masing pengikutnya. Nah, kalau itu berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu haruslah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Bukti tentang tidak adanya perang antar Tuhan, kemudian juga nggak ada yang bisa menciptakan seperti Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bentuknya sama persis seperti ciptaan Allah, itu menunjukkan hanya satu Sang Maha Pencipta. Yang lain bahkan mereka tidak punya saham sedikit pun di dalam penciptaan terhadap alam semesta ini. Kalaupun ada orang-orang yang zalim yang berusaha saling memperkuat argumen tentang tidak adanya Tuhan, tentang adanya Tuhan yang beragam, dalam surah 35 ayat 40 dikatakan bahwa mereka itu hanya saling menjanjikan tipuan kosong belaka. Dan tentang adanya Allah yang Esa, yang akan menanyai semua pertanggungjawaban kita, Quran sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Misalnya dalam surah 41 ayat 47, nanti kalau ditanya orang-orang itu, mana sekutu-sekutuku? Maka mereka mengatakan, adzannaka, kami akan serukan dengan lantang, kami akan azankan. Kalimatnya adzannaka, ma minna min syahidin, gak ada di antara kami yang bersaksi seperti itu. Artinya mereka nantinya akan bersumpah bahwa dirinya tidak musyrik. Mengapa? Wa dola anhum ma kanu yad'una min qabl. Karena apa yang mereka seru itu, yang dulu-dulu mereka seru itu nggak ada lagi sekarang. Atau dalam surah Al-An'am ayat 22 sampai 23, kalau mereka ditanya, mana yang kamu seru, yang kamu katakan sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu Wa Taala, yang kamu jadikan sebagai sembahan, tandingan yang disembah selain Allah. Lam takun fitnatuhum illa angqalu wallah rabbana ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Rabb, kami tidak musyrik. Sayang sumpah tauhid ini terlambat. Itu pun ya karena apa yang mereka seru selain Allah itu ternyata tidak ada. Dari itu di dalam Quran surah Maryam ayat 93 sampai 95 dinyatakan bahwa setiap orang itu akan datang sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghitung semua yang diciptakannya dengan begitu teliti. Dan di antara mereka akan ada yang dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, termasuk kita. Oleh karena itu, maka dengan semua argumen tadi tentang adanya Allah yang esa, Dia yang akan mempertanggungjawabkan amal kita, maka marilah kita mencari kecintaan Allah dengan cara bukan hanya pandai dalam urusan dunia, tapi juga harus pandai dalam urusan akhirat. Dalam hadis dikatakan, Allah membenci orang yang pandai dalam urusan dunia saja, tapi bodoh dalam perkara akhirat. Alhamdulillah, kalau ilmu dunia sudah kita pelajari, dari mulai SD, SMP, SMA, dan selanjutnya, maka marilah kita juga mempelajari ilmu-ilmu yang membuat kita selamat di akhirat, bahagia di akhirat. Ke ibu kota saja, kita merasa perlu tahu apa yang ada di sana, bagaimana cara menempuh ke sana, apa yang harus dipersiapkan, apalagi ke akhirat. Masa kita tidak ingin tahu apa saja yang akan terjadi di sana, dan kita harus berbekal apa untuk bahagia di alam sana. Demikian aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum billahi fi sabilil haqqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.